Waduh, sambil lari yuk. Oke, dari record ya. Iya, iya. Wiwik pun lagi berkendara. Oke, Oke, udah udah. 7:05 guys ya. Yuk. Oke, yuk Kita mulai mari kita ya. mulai. Selamat malam. Sorry ya, lagi di jalan. Siapa nih? CK. Oh. Ya, oke, yang lain pada masih off cam ya. Kalau yang mau di on cam silakan loh. Oke, selamat malam para sobat runner semua. Halo, jumpa lagi ya kita di Smart Running Series. Ini episode ke-18 by TRC Indonesia. Seperti biasanya kita TRC Indonesia selalu mengadakan talk series ya dengan topik-topik yang pasti sangat edukatif dan sangat menarik lah ya untuk bagi kita semua para runners. Nah, di mana pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan ada narasumber yang akan sharing kepada kita dengan topik yang sungguh sangat amazing ya. Topiknya itu adalah tentang 3 kunci latihan untuk Boston Marathon 2022. Ya, seperti kita ketahui, narasumber kita ini ya adalah pelari non-atlet Indonesia yang berhasil memecahkan sub 3 di race ajang race sangat bergengsi Boston Marathon bulan April kemarin ya. Nah, beliau hari ini akan memberikan tips-tips buat kita semua bagaimana latihannya dan seperti apa journey-nya sampai akhirnya bisa berhasil sub 3 di Boston Marathon. Siapakah narasumber kita pada malam hari ini? Mari kita sambut Hendra Siswanto. Oke, selamat malam. Halo semua, Hendra. malam semua. Malam. Oke. Wah, ada yang tepuk tangan, ada yang memberikan petasan. Oke, tanpa berpanjang lebar, oke, mari waktu dan tempat kami persilahkan kepada Suhu Hendra Siswanto. Silakan. Oke, ya, makasih ya. Mungkin pertama-tama sih aku mengucapkan selamat datang kembali ya buat moderator kita yang bawel ya. Kayaknya udah banyak yang kangen ya. Makanya kita datangkan kembali setelah dikudeta sama PHB tahun lalu ya. Tapi kalau tahun ini balik, harapannya sih bisa menyemarakkan daripada lihat PHB kan, jadi lebih semarak lah ya. Nah, terus kali ini sih aku pengen juga interaktif ya, kayak kalau ada yang mau tanya langsung aja gitu, nggak usah kayak terlalu resmi atau formal. Jadi juga kayak sharing ya. Ini juga aku sharing gimana aku latihannya gitu loh. Bukan kalian harus seperti ini, tapi ini yang aku lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pendapat-pendapat yang berbeda, langsung diutarakan aja. Jadi kita seperti kayak ya kita sharing pendapat lah ya, nggak cuma dari satu arah, tapi mungkin juga dari teman-teman semuanya gitu, sehingga juga aku bisa belajar juga lebih lanjut gitu ya. Tapi seperti biasa ya, aku tipikalnya sih pengen nunjukin data gimana aku latihannya kemarin ya. Kali ini sih aku coba bikin simple banget sih, menurutku aku sudah simplify banget. Jadi 3 poin aja gitu. Kalau biasanya banyak poin, kali ini mungkin 3 poin aja dan nggak banyak gitu harapannya ya. Kalau biasa 30, hari ini kompres jadi 3 ya, Suhu. Ya, harapannya 15 menit udah selesai. Habis itu aku mau summary-in dalam sebuah video yang aku compile ya. Kemarin videonya diambil sama CK, diambil sama Mas Hafiz ya, sama aku sendiri juga. Jadi tentang flashback gitu, tentang latihan, di mana latihannya gitu. Harapannya sih lebih interaktif dengan melihat video, jadi banyak tips-tips yang dan gambar-gambar yang mungkin bisa ditangkap gitu ya. Oke, aku sharing screen-ku dulu ya, teman-teman ya. Udah bisa dilihatkah? Belum? Sudah terlihat. Oke. Oke. Nah, topiknya tentang Boston Marathon 2022 ya. Kemarin sub 3 hours 02:57:25 tepatnya. Nah,
aku flashback dulu ya. Flashback dulu, aku mulai maraton pertama aku itu tahun 2014. Kemudian setiap tahun aku ikut Jakarta Marathon, yang kedua 2015, yang ketiga 2016, yang keempat 2017, kemudian kelima 2018 gitu. Kisaran waktunya ya lebih baik ya selama 4 tahun, tapi lumayan stagnan. 2018 malah turun, terus 2019 aku mulai Monas Marathon, memperbaiki sedikit demi sedikit setiap bulan sampai 309. Kemudian akhirnya di Bali berhasil mendapat Boston Qualifier di 306 gitu. Nah, kemudian 2020 pengen ikut Boston, akhirnya cancel, 2021 nggak ikut. Nah, kemudian 2022 aku training dengan Street Power Meter, training by power, sehingga aku bisa mendapatkan 025725. Nah, sedikit flashback dari yang part 1 ya. Part 1 aku udah share latihanku mengenai power, jadi aku sharing sedikit aja. Jadi di sini kita pakai critical power, atau kalau teman-teman biasa pakai threshold ya. Jadi threshold pace ya kisaran 10K ya thresholdnya ya. Nah itu kita monitor. Tapi bagusnya dengan stride ini kita otomatis ya. Jadi kita bisa melihat watt per kilogramnya secara otomatis dengan kita time trial ya. Kemudian kita tahu, kita bisa menghitung berapa peningkatan performa kita dari waktu ke waktu ya. Nah ini dari 4,3 jadi 4,5 watt per kilogram. Kemudian sampai pada Boston Marathon kurang lebih di kisaran 4,7 ya watt per kilogram. Jadi kurang lebih dalam 2 tahun itu performaku meningkat kurang lebih di kisaran 10% dengan kurang lebih latihan 2 tahun dengan training by power ini. Jadi simply kita bisa melihat watt per kilogram karena kita normalisasi menjadi dibagi dalam berat badan, nggak cuma wattnya saja. Nah, kemudian juga kita bisa masukkan juga di risk calculator ya, perbedaan jarak lomba, kemudian humidity, temperatur, kemudian kita bisa mendapatkan rekomendasi race kita di power berapa gitu. Nah, jadi 2 itu flashback di part pertama ya. Nah, kemudian aku pengen share sesuatu yang berbeda nih. 3 kunci latihan yang kemarin, di mana aku udah sebutin ya frekuensi, distance, intensity, dan aku udah berpikir lama sih, mana sih yang paling penting di antara ketiganya gitu ya. Apakah frekuensi, apakah jarak, atau durasi, ataukah intensitas gitu. Jadi kita seringkali agak ragu ya, mana paling penting jarak dulu atau intensitas dulu. Tapi kemudian aku menyimpulkan paling penting itu sebenarnya frekuensi ya. Frekuensi itu kita build konsistensi dulu. Nah, nanti mungkin aku jabarin lebih jelas, lebih detail ya. Yang kedua itu distance atau durasi. Ada yang latihan pakai jarak, ada yang latihan pakai durasi ya. Jadi terserah juga gitu. Ada keuntungannya masing-masing. Kalau durasi, keuntungannya ya dari minggu ke minggu relatif terukur waktunya ya. Jadi kalau kita punya waktu 7 jam seminggu gitu, sejam sehari, kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal-hal lain dengan lebih efektif ya. Nah, tapi kebanyakan sih jarak ya, termasuk aku juga jarak terbiasa, sehingga maksimal terus aku maksimal tuh. Mungkin di Iya, tapi dulu ya, kalau kamu udah harus ke bocor kantor terus suaranya. susah. Itu aku pikirin gimana kalau kamu ke kantor dari Bintaro. Shanti, di mute dulu kali ya. Iya kena suara Dika itu. Oke. Nah, terus yang ketiga baru intensity gitu. Jadi proper intensity ya, spesifik terhadap kategori lomba yang kita ikutin gitu ya. Nah, kalau kita terlalu tinggi intensitasnya, maka kita akan rentan cedera gitu. Dan bagusnya sih kita spare waktu yang cukup untuk latihan itu 3-4 bulan ya, karena no shortcut gitu. Kalau kita maunya langsung kencang-kencangan, shortcut, akibatnya
kita malah cedera gitu, yang membutuhkan waktu lama gitu. Nah, jadi ini 3 ini sih yang mau aku bahas gitu. Jadi aku mau tunjukin data latihanku kemarin selama 4 bulan itu ya, terhadap 3 hal ini gitu. Tapi mungkin kalau ada yang bertanya ataukah ada yang nggak setuju, mungkin bisa disampaikan tuh gimana gitu. Apakah ada yang sebelum aku lanjut ada yang nanya dulu nggak atau kira-kira ada yang kurang jelas gitu. Iya, sebelum lanjut nanti lebih detail lagi, kalau teman-teman ada yang mau tanya dari ini yang baru slide 1, silakan. Langsung unmute aja. Tapi Ada ini Mas? benar-benar simple ya, 1 poin 1 slide gitu. Jadi aku coba bikin sesimpel mungkin sih. Langsung to the point gitu ya, Suhu ya. Kayaknya pada Oke. lagi menunggu lanjutan ya nih. Ya udah aku lanjut ya. Sip. Jadi kita mulai dulu sama frekuensi ya. Nah, frekuensi itu kayaknya ketutupan ya yang atas ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, udah kelihatan. Nah, satu frekuensi itu ya aku larinya 6 kali seminggu. Habis itu 2 kali high intensity training ya. Kemudian 1 kali seminggu long run. Nah, diselingin dengan 3 kali easy run gitu. Jadi kalau kita banyak mengenal 80-20 ya, 80% easy, 20% high intensity, kayaknya metode itu bisa lebih dispesifikan ya, karena sangat general sekali gitu, nggak ada long run-nya gitu. Jadi untuk maraton ini sangat penting sekali ada long run-nya gitu. Jadi 80-20 menurutku sih nggak selalu 80-nya easy ya. Nah, komposisiku ini data aktual ya dari aku sendiri ya. Ini dari data frekuensi, artinya gini. Jadi setiap misalnya mingguanku 100 km ya. Kemudian aku melakukan 1 kali interval dalam seminggu itu sebanyak 10 km. Meskipun ada warm up-nya di awal 3 kilo, kemudian cool down-nya 2 kilo, porsi intervalnya sendiri 5 kilo. Nah, itu aku anggap itu satu high intensity run 10 kilo, di mana dengan mingguan 100 km itu jadi 10% gitu. Nah, jadi yang warna merah itu interval training, ketika aku melakukan 1 kali interval sebanyak 10 kilo dengan mingguan yang 100, itu otomatis jadi 10%. Jadi ini base frekuensi. Meskipun ada warm up-nya 5%, kurang lebih kan gitu ya. Jadi statistik ini based on frekuensi, setiap 1 kali workout dianggap dikategorikan easy atau long atau tempo atau interval gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya dalam seminggu itu 100 km, maka long run-nya itu setiap minggu aku lakukan sebanyak 40% atau 40 kilo gitu. Membacanya begitu. Jadi pada awal-awal Desember, nah itu tempo dan interval ini sedikit sekali karena aku membangun base mileage-nya. Base mileage-nya itu banyakkan easy dan long run ya. Long run-nya relatif stabil sih dari waktu ke waktu. Tapi bukan berarti intensitasnya nggak dinaikkan gitu. Ini hanya dari frekuensi aja, frekuensi dan jarak gitu ya. Jadi stabil, otomatis intensitasnya dari easy dulu fondasinya, kemudian masuk ke aerobik zona 2, kemudian masuk ke M-pace ya, zona 3 gitu. Nah, jadi dari data aktual ini bisa aku simpulkan pola latihanku berdasarkan frekuensi itu 40% easy, 40% long run, dan 20% high intensity. Kurang lebih ya. Nah, di Maret untuk peak trainingnya itu
frekuensi, tempo, dan intervalnya itu naik, jadi kurang lebih 35%. Nah, ini karena berdasarkan frekuensi ya, maka ada porsi warm up sama cool down-nya gitu. Jadi bukan artinya dalam mingguan 100 km, aku tempo dan interval 35 km, enggak gitu. Karena ada cool down sama warm up-nya. Jadi kalau katakanlah 50% porsi warm up sama cool down-nya, mungkin ya 17 kilo mungkin dalam 100 kilo itu ya. Nah, jadi data ini berdasarkan frekuensi gitu. Karena ketika kita melakukan sehari hard day, itu termasuk high intensity meskipun ada warm up sama cool down-nya ya. Jadi begitu. Jadi ini frekuensi yang aku lakukan ya, persentase di easy run, long run, tempo, dan interval berdasarkan frekuensi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu masuk ke mileage ya, durasi ya. Nah, di atas itu aku bagi karena nggak semua road running ya. Aku juga lari ultra, aku juga lari trail gitu. Jadi ada porsinya berdasarkan warna-warna itu. Jadi yang road itu warna biru dengan persentase dari durasi. Nah, kemudian mileage-nya sendiri di yang warna hitam ya, 487, 377, 477, 473 gitu. Jadi rata-rata setiap bulan mungkin ya 110 km ya. Setiap minggu, sorry. Ini setiap bulan kan dibagi 4, setiap minggunya 110 km. Meskipun proporsi terhadap frekuensinya tadi beda-beda, tapi mileage-nya relatif konstan ya. Nah, mungkin ini bedanya karena kalau kita berdasarkan jarak atau durasi semata itu nggak bisa kelihatan load-nya karena kita mengabaikan terhadap intensitas atau pace-nya itu ya. Bisa pakai pace, bisa pakai power ya. Tapi kalau aku pakai power, nah bisa tercermin dalam RSS yang di bawah ini ya. Jadi setiap bulannya itu training load-ku aku naikkan gitu. Jadi dari 1100 RSS ke 1500 RSS, 1800 RSS. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai power tapi pakai pace, misalnya pakai Coros, itu ada training load di Corosnya gitu. Training load bisa teman-teman pakai training load mingguan. Gitu. Jadi udah mix antara jarak dan pace-nya itu sendiri. Nah, tapi kalau power ini bacaannya lebih stabil dan otomatis load-nya pun stabil gitu, tidak terpengaruh terhadap heart rate. Nah, kalau training load di Coros itu teman-teman harus memastikan heart rate-nya itu nggak ngaco gitu. Kalau heart rate-nya ngaco, otomatis training load-nya salah. Kalau misalnya jumping tinggi, otomatis training load-nya lebih tinggi gitu. Jadi sangat terpengaruh terhadap heart rate. Tapi kalau power ini pure dari native power di foot pod kita. Jadi nggak terpengaruh dari heart rate. Nah, di peak-nya di Maret ini ya, sebelum aku turunin lagi ke 1600 RSS, kemudian dua minggu taper sebelum di Boston itu sendiri. Nah, ini kira-kira kisaran data aktual yang aku lakukan selama 4 bulan itu, gitu, dengan rata-rata 8 jam per minggu gitu. Jadi 8 jam per minggu ini kurasa nggak kalau dibilang banyak sekali juga enggak gitu ya. Jadi, kalau dibilang sedikit juga enggak gitu. Jadi mungkin buat aku yang masih kerja kantoran pas lah gitu dengan kesibukanku. Jadi udah lumayan sibuk banget sehari sejam, kemudian weekend mungkin 2-3 jam gitu kisarannya ya. Jadi seminggu di 90 dulu, kemudian di peak-nya waktu di Maret itu di 110 km per minggu. Nah, ini yang poin kedua, mileage atau durasi ya. Nah, kemudian sebelum masuk ketiga, mungkin aku kasih penjelasan dulu tentang zona latihan ya. Nah, zona latihan itu
ini bisa aku bagi dua ya, bisa ada yang pakai power ya. Pakai power itu kita bisa melihat zona-zona latihan dengan powernya dengan sangat mudah sekali ya. Jadi kalau untuk maraton kita fokus di zona 3 ya. Zona 3. Misalnya kalau kita fokus di 10K atau 5K, kita fokus di zona 4 gitu. Nah, untuk powernya sendiri biasanya menjadi acuan itu watt per kilogramnya gitu. Jadi watt per kilogram itu menjadi kayak acuan seorang pelari itu berada di level berapa dan bisa diprediksi kisaran waktunya berapa di setiap jarak gitu. Nah, kalau teman-teman pakai zona latihan pace itu harus memastikan threshold pace-nya benar gitu. Jadi kadang automatic threshold yang dipakai di X itu kadang ngaco ya. Jadi yang nggak tahu mungkin banyak junk miles atau banyak trail gitu sehingga threshold pace-nya nggak benar. Nah, mungkin teman-teman bisa set manual di kisaran 10K threshold-nya gitu sehingga threshold-nya itu benar ya di misalnya pace 4 gitu. Sehingga zona-zona latihan di easy-nya itu jadi benar gitu. Di 436 sampai 512. Nah, ini untuk kisaranku udah relatif benar gitu. Kemudian yang untuk misalnya untuk interval di above threshold ya. Bisa di zona 4 gitu. Tapi untuk fokus maraton itu di zona 2 dan zona 3 kurang lebih ya gitu. Jadi kalau pendek bisa di threshold, kalau long run bisa mulai di zona 1, kemudian juga zona 2 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi itu tadi ya, harus memastikan heart rate-nya itu benar gitu. Kalau pemakai zona pace dan threshold-nya juga benar. Terus satu lagi mungkin untuk power itu juga harus time trial agar CP-nya terupdate dengan benar juga gitu. Tapi nggak harus 10 kilo bisa time trial 3 kilo, bisa 5 kilo cukup gitu. Nggak harus jauh banget. Jadi dia udah otomatis, udah menghitung otomatis CP-nya itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke poin 3 ya. Poin 3 itu agak rumit nih. Nah, kenapa rumit? Karena aku bagi dua, di atas zona pace, di bawah zona power gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Jadi ini zona pace-nya itu aku adjust sesuai thresholdku ya. Nah, yang di atas dan di bawah ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih distribusinya itu piramidal ya, piramidal gitu. Jadi bukan polarized. Kalau polarized itu jadi banyak zona 3 dan zona 4-nya. Jadi zona 1 hijau, zona 2 kuning, zona 3 itu biru, zona 4 itu merah. Nah, jadi karena maraton itu di antara zona 2 dan zona 3, maka aku bikin garis antara zona 2 dan zona 3 gitu ya. Jadi kelihatan. Jadi ini bedanya kalau tadi berdasarkan frekuensi, ini benar-benar purely menghitung porsi netnya gitu. Kalau tadi yang pertama frekuensi itu gross ya. Gross itu artinya dalam frekuensi, kalau ini netnya gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar zona pace-nya dikumulatif setiap bulan diambil netnya, aku latihan Desember 2021 di zona lebih lambat dari 446 itu proporsinya 89%, artinya gitu bacanya. Nah, kemudian karena pakai power ini lebih mudah ya. Biasa di zona 1 itu di bawah 80% CP gitu, di 82%. Nah, teman-teman bisa lihat di aerobiknya, kan tadi long run-nya relatif sama ya, 40% ya. Nah, tetapi proporsi zona 2-nya itu proporsinya dari bulan ke bulan itu dinaikkan gitu. Jadi kurang lebih dari 15, 30, sampai 35% di peak trainingnya gitu. Nah, sama juga ini kelihatan tapi kurang tercermin ya dalam pace ya gitu.
karena relatif kelihatan stabil zona 2-nya 18, 20, 23 gitu. Nah, sedangkan untuk zona 3 dan 4 itu di bulan pertama ini sangat-sangat minim ya, 4% gitu. Jadi memang fokusnya building mileage. Nah, kemudian di bulan kedua baru dinaikkan kurang lebih 12% ya. Ya, katakanlah gabungan ya di antara zona 3 dan zona 4. Aku nggak pernah lari di zona 5 gitu untuk latihanku. Jadi kurang lebih seperti itu distribusinya piramid, intensitinya naik dari waktu ke waktu, kemudian easy run-nya jadi turun, jadi 50% ya, zona satunya yang warna hijau. Aku pakai patokan power, terus otomatis karena intensitasnya naik, training load-nya juga naik, seperti kita lihat tadi ya RSS-nya gitu. Terus yang terakhir, long run-nya lebih berkualitas gitu. Jadi kita lebih fokus, makin fokus dari isi aerobik ke zona maraton, ke pace atau ke power maraton gitu. Jadi di peak training di bulan Maret itu proporsi isinya 50%, kemudian untuk high intensity-nya relatif sama dari bulan 2, 3, dan 4 gitu. Jadi ini berdasarkan net dari zona 2 dan zona 3. Nah, ini slide yang terakhir sebenarnya, yang sisanya sih summary aja. Jadi summary secara garis besar ya dari tahun ke tahun, maraton pertama di 342, kemudian 3 tahun di 320, kemudian di 2019 itu sempat turun di 306. Nah, ini mungkin juga selaras dengan jarak tahunan yang aku tempuh ya. Dari 2019 itu aku naikin jaraknya ke 5.000 per tahun, dari 3.500 per tahun gitu. Dan aku keep di sana 5.000 per tahun ya. 2020, 2021. Jadi meskipun ada pandemi, tapi aku maintain fitness levelku di 5.000 per tahun gitu. Sehingga di 2022 ini latihan fokus 4 bulan bisa mempertajam lagi waktu maratonnya di 257. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari tadi? Jadi latihannya sebenarnya tetap keras ya. Jadi kita latihan dengan proper intensitas gitu, dengan train smart, tapi juga hard gitu. Karena kalau kita pengen melihat apakah kita progres atau enggak, kita simply lihat aja heart rate-nya berdasarkan pace yang sama gitu dari tahun ke tahun gitu. Jadi dulu aku sebelum pakai Stride, aku suka membandingkan pace-ku di sekarang, pace ini berapa ya heart rate-nya gitu. Terus di 2020 makin turun heart rate-nya, artinya ada improvement di pace yang sama, lebih santai gitu ya. Jadi dari yang dulu misalnya nih di pace 5 ya, ini 12 kph, kalau dulu 160, mungkin sekarang aku lari di pace 5 itu cuma 125 aja gitu di 2020. Nah, kemudian switch to power, udah pakai CP sekarang, nggak pakai gini-ginian lagi. Jadi sebagian orang ya mungkin merasa nggak perlu latihan keras gitu karena udah latihan smart. Jadi ya kalau kita bisa latihan smart and hard lebih bagus lagi gitu. Kita bisa mencapai progres yang lebih dari yang apa yang kita dapat sebelumnya, tapi tetap smart ya, artinya proper intensity tadi. Nah, terus mungkin satu lagi. Jadi biasa aku plot ya, multiple distance gitu, yang menjadi targetku. Nggak cuma sampai maraton, tapi dalam di ekstrapolasi performance-nya itu ke 100 kilo, 160 kilo, sampai 322 kilo gitu.
sampai Tambora gitu. Kira-kira berapa target yang relevan yang bagusnya bisa aku tempuh gitu, sehingga aku punya benchmark ya, angka bagusnya berapa, terus pencapaianku sendiri berapa gitu. Jadi ini simply ekstrapolasi, tapi ekstrapolasi menurun gitu. Jadi seperti yang dipakai di VDOT juga kan, semakin FM pace-nya semakin turun gitu. Nggak akan kita bisa di angka yang sama mendatar horizontal gitu. Pasti turun. Tren yang bagus ya. Nah, yang terakhir kesimpulan ya, frekuensi itu kita building konsistensi, kita fokus di spesifik frekuensi itu dengan benar-benar komit ya, melakukan 6 kali seminggu, 1 kali rest, biasa di hari Senin aku restnya nggak lari, dan weekly mileage-nya sebagai komitmen gitu. Kemudian yang kedua dari progresif itu dari training load-nya itu sendiri gitu, progressive overtime. Dan yang terakhir itu fokus di specificity gitu, di intensitas yang kita mau tuju gitu. Kalau misalnya kita latihan untuk 5K 10K ya kita fokus di zona 4. Kalau kita maraton ya kita fokus di zona 2 dan zona 3 secara progresif gitu. Jadi intensitas yang relevan dengan race-nya kita building up sehingga di peak training-nya kita makin banyak proporsinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu yang terakhir ya yang mau aku share ya. Oke, thank you Suhugan buat sharingnya tadi yang hanya beberapa slide tapi sangat detail dan inti dari inti gitu ya Itu Suhu ya. aku coba sangat simpel sih. Kan Walaupun slide yang keberapa itu banyak titik-titik-titiknya itu saya yakin pasti ada beberapa yang juga nggak paham sih sebenarnya. Tapi pasti juga nggak nanya ya. Tadi slide yang apa iya. yang Oh, titik-titik ya, titik-titik itu di plot ya, di plot aku pakai plot Excel gitu ya, datanya itu heart rate dan pace dalam KPH aku plot di Excel, jadi setiap tahun dibikin tren gitu, jadi tren garis di pace berapa, itu heart rate-nya berapa gitu, jadi otomatis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu kita akan bisa melihat kalau heart rate kita semakin turun over the time gitu, artinya kita progressing gitu. Karena berat badanku relatif tetap dari dulu 52 aja, nggak berubah-ubah. Nah kalau misalnya berat badan teman-teman berubah, nah itu mesti ada parameter yang lebih kompleks lagi gitu, nggak cuma dari pace dan heart rate, tapi ada berat badan juga jadi 3 dimensional. Tapi kalau aku lebih simpel karena berat badanku ya gini-gini aja dari dulu. Tapi jantungku makin kuat sehingga heart rate-nya makin turun dari tahun ke tahun. Nah, dan itu jadi motivasi terbesarku tuh untuk tetap latihan dengan keras ya, 5.000 km per tahun gitu. Jadi nggak kendor. Nah itu penjelasan dari slide yang tadi ramai dan cantik tadi ya, titik-titik dan garis. Kalau teman-teman tadi mau lihat lagi ya bisa melihat nanti ada rekaman Zoom-nya gitu ya di YouTube TRC ya, TRC Indonesia, benar ya Suhu ya? Kalau misalnya tadi Iya, mau nanti melihat kalau kembali. kita upload ya, tapi ya kayaknya relatif lama, biasa kita compile dulu, habis itu kita upload di YouTube nanti. Siap, nggak apa-apa, Sobat Runner sabar menanti pasti. Teman-teman kalau yang mau bertanya boleh secara lisan. Apakah ada yang mau bertanya? Kami persilakan secara lisan dulu. Oke, kalau boleh ya nanti mau raise hand silakan. Di sini di kolom chat ada pertanyaan, kita jawab dulu ya, Suhu ya. Ini seperti dari Ko Edi ya, EDW. Hand dengan persen isi yang cuma 50% di bulan akhir, apa nggak bahaya cedera? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan ya untuk meng-avoid injury? Itu ada pertanyaan. Seperti yang aku jelasin tadi ya, ini bukan saran ya, tapi lebih ke aku menjelaskan apa yang aku lakukan gitu. Nah, poinnya mungkin bisa dilihat tren dari 4 bulan itu poinnya progresif gitu. Jadi kita berangkat apa yang kita bisa dulu. Nah, kemudian baru kita naikkan secara progresif.
artinya nggak harus kita mati-matian ngejar cuma 50% aja isinya gitu, karena tiap orang beda-beda gitu. Kamu nggak bisa memakai proporsi orang lain terutama di fitness level yang berbeda gitu. Itu sangat bahaya sekali. Memang benar ada bahaya cedera gitu kalau kita mentah-mentah meniru tanpa kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan. Nah, poinnya progresif itu tadi. Jadi trennya ya yang mungkin bisa dilihat, intensitasnya makin naik, proporsinya makin naik gitu. Jadi benar-benar progresif. Oke, itu jawabannya. Kalau dari Ko Edi mau apa? Nggak apa-apa, boleh unmute loh kalau mau sambil bertanya lagi gitu. Belum ya? Nah, silakan ya kalau teman-teman yang mau bertanya lisan atau mau beri tanggapan langsung aja, nggak apa-apa. Kita santai aja lah talk seriesnya. Kita lanjut ya, Suhu ya. Ini dari ada Pak Oto kali ya. Malam Suhu Hensis, mau tanya. Saya fokus di sepeda dan lari. Pembagian mileage untuk sepeda dan lari tiap minggunya cukup seimbang. Ini apa nih? CMIIW itu apa sih? Kalau ingin latihan untuk maraton, mileage mingguannya harus minimal 2 kali dari maraton. Kalau begitu, apakah saya harus kurangi mileage di sepeda, tingkatan, dan fokus di lari? Lalu apakah Suhu melakukan dan sering training? Terima kasih. Ya sebenarnya bukan ranah aku ya duathlon gitu. tapi ini tergantung fokus kita di apa dulu gitu. Jadi ada kalau fokusnya di lari ya, di lari doang gitu, otomatis sepedanya jadi opsional gitu. Artinya jangan sampai sepedahan mengganggu larinya. Jadi mungkin di rest day-nya gitu bisa sepedaan atau di isinya bisa diganti sepedaan gitu. Tergantung seberapa penting fokus kita. Kalau misalnya fokusnya di duathlon, ya kita harus bagi mungkin sama-sama pentingnya kita bagi berdasarkan durasi gitu ya, 50-50. Artinya kalau kita latihan 8 jam seminggu, ya kita benar-benar latihan 4 jam untuk lari dan 4 jam untuk sepeda gitu. Pakai durasi. Nah, kalau misalnya caseku, seandainya aku di sepeda, aku akan membuat sepedahan itu nggak mengganggu lariku gitu. Artinya kalau misalnya sepedaannya sampai bikin kaki pegel, nah itu udah mengganggu lariku, aku nggak bisa interval, aku nggak bisa tempo, nah itu udah sebaiknya dikurangin sepedanya. Nah, terus kalau untuk strength training juga sama prinsipnya ya. Kalau menurut aku pribadi ya, aku nggak pernah strength training sih. Nggak pernah strength training karena aku nggak suka gitu. Jadi kalau kita nggak suka ya boring aja gitu. Mau strength training mau apa juga nggak suka. Jadi menurutku opsional juga. Kalau misalnya strength training nggak mengganggu lari nggak apa-apa. Tapi kalau strength training sampai mengganggu lari, kaki jadi pegel-pegel, aku nggak bisa interval, nggak bisa tempo, sebaiknya dikurangin gitu. Jadi artinya meskipun aku nggak strength training, tapi strength trainingku itu ya itu interval sekali seminggu, tempo sekali seminggu, itu strength training juga karena aku memakai fast twitch muscle-ku untuk memperkuat otot-ototku gitu, menjadi tambah kuat, tambah kencang, tambah besar. Jadi fokus strength-nya benar-benar di interval, di tempo, dan long run. Sehingga aku build strength-nya spesifik dari lari itu sendiri, yang intensitasnya dinaikkan dari minggu ke minggu. Oke. Gimana Pak Otto? Ini fokusnya apa nih? Mau ini BQ. Yang sepeda juga, lari juga ya. Berarti kita harus ini ya, kita fokusnya pengen apa gitu, duathlon atau mau jadi Boston qualifier gitu. Kayaknya Pak Otto hobinya dua-duanya nih, demen sepeda, demen lari juga ya. Galau nih mau kalau pilih salah satu ya. Ya sudahlah dua-duanya aja ya Pak Otto ya. Oke, berikutnya masih ada nih, ada pertanyaan dari Pak Roni. Ada yang sarankan untuk latihan interval dengan uphill. Apa saran Suhu untuk ini?
termasuk latihan apa boleh negatif split atau sestabil mungkin? Silakan. Kalau uphill ya mungkin tergantung juga mau race di mana ya. Kalau misalnya di Boston gitu memang harus ya dengan uphill, tapi nggak harus interval ya, nggak interval cari uphill gitu. Kalau yang aku lakukan selama 4 bulan itu justru di long run ya. Aku long run cari uphill downhill setiap 2 minggu atau setiap bulan di Sentul ya, dari Bakmi Golek sampai KM0 lewat Rainbow Hill gitu. Jadi dari sana otomatis otot-otot kita terlatih juga berlari di tanjakan, berlari di turunan karena fokusku di maraton. Nah, kalau fokusnya untuk mempercepat misalnya 5K atau 10K, kurasa sih nggak perlu susah-susah cari uphill, apalagi kalau misalnya di Jakarta kan susah cari uphill, di mana nggak ada gitu. Kalau misalnya fokusnya di trail, mungkin lebih membantu kalau latihan uphill gitu. Jadi muscle-nya lebih kuat kalau latihan uphill. Jadi sama ya, tergantung fokusnya apa dulu gitu. Terus apakah latihan boleh negatif split atau sestabil mungkin? Negatif split lebih bagus sih menurut aku. Tapi di isi atau tempo ya gitu. Kalau misalnya interval, mungkin saranku dijaga sestabil mungkin ya, stabil mungkin sehingga kita fokus di penambahan jarak intervalnya gitu dari 400, 800, 1200 sampai 1600 interval sehingga kita bisa stabil dari reps ke reps karena kalau loadnya kita naikkan misalnya dari repetisinya yang cuma 4 repetisi, 6 repetisi, 8 repetisi, 10 repetisi nggak mungkin negatif split gitu. Jadi susah sekali kalau untuk interval sampai reps kelima udah penyok. Jadi ya, jaga sestabil mungkin di zona latihan yang sesuai sehingga dari repetisi ke repetisi tetap stabil. Tapi kalau latihan isi ya bagus juga dijadikan negatif split sedikit atau di long run atau di tempo ya di marathon pace gitu. Gitu ya, Pak Roni gimana, menjawabkah? Atau kalau ada yang kurang jelas ingin ditanyakan lagi, ayo silakan Pak Roni, boleh kita interaktif aja ya, boleh bertanya atau memberi tanggapan. Ini teman-teman runners di sini pasti pengen dong ya jadi Boston qualifier ya. Ayo bertanya yuk kita di sesi ini mumpung ada narasumber sub 3. Udah bagi-bagi. Ini calon BQ-nya ada yang tanyain nggak ini? Moderatornya sendiri kan calon BQ nih, ada yang mau tanya nggak? Calon mau mencari ini ya, mau menjadi Boston qualifier. Ini kayaknya iya, minggu depan bisa aja Boston qualifier ini minggu depan. Gitu ya. Doakan ya. Doakan. Oke. Nih ada siapa nih? Ayo teman-teman lain. Oh ya, saya lihat ada chat. Nggak ada, belum ada pertanyaan. Kalau nggak aku share video dulu ya. Jadi aku bikin video, kompil video ya. Sebentar aku share dulu. Iya. Kita saksikan ya kompilasi video dari Suhu Hendra Siswanto. Sambil kali nanti tiba-tiba muncul pertanyaan, pengen tahu apa gitu tentang pokoknya menjadi seorang Boston qualifier. Kita menunggu videonya. Aku share screen-nya, udah kelihatan belum? Kelihatan, mantap. Suaranya belum keluar nih kayaknya. Kenalin ya, ya. Gede. Suaranya kayaknya kurang gede deh. Halo, kenalin ya, namaku Hendra Siswanto, biasa dipanggil Hensis. Jadi kemarin aku habis menyelesaikan Boston Marathon, jadi itu World Major Marathon pertamaku di Boston. Nah, aku sendiri lari dari 2013, kemudian maraton pertama 2014, untuk qualify sendiri di tahun 2019, 2022 kemarin aku jadi berangkat ke sana. Race-nya sendiri tanggal
18 April 2022 ke Boston biasa merupakan impian yang paling tinggi ya untuk qualify gitu. Tapi mungkin aku sedikit berbeda karena impianku adalah untuk mencapai PB di Boston itu sendiri. Ya, mungkin pengen cerita sih latihan tentang Boston ya. Tentang Boston latihannya kurang lebih 4 bulan ya, dari Desember 2021 sampai Maret 2022. Nah, kebanyakan aku lari itu di kompleks rumah aja, ada 400 meter. Dan untuk speed session, aku rutin 3 kali seminggu. Jadi Selasa itu interval, Kamis tempo, dan Sabtu long run, atau kalau enggak Minggu long run-nya. Nah, aku suka berlatih untuk Boston Marathon itu di belakang rumahku ya. Nah, terutama untuk speed session, interval, dan tempo, aku pilih rute-rute yang bebas dari perempatan dan pertigaan, jadi lurus gitu. Jadi di belakang rumah biasa aku jalan dari rumah kurang lebih 300 meter. Ya, kita ke tempat yang aku biasa latihan lari ya. Jadi biasa dari rumah aku lari ke sini, kemudian kita menyeberangi kereta api. Nah, terus kita akan lihat tempat latihan. Aku biasa lari di backyard. Sebelah ini adalah kanal banjir barat. Panjangnya kurang lebih 3,5 kilo. Ke kanan 1 kilo, ke kiri 2,5 kilo. Jadi dari ujung ke ujung 3,5 kilo, bolak-balik 7 kilo. Nah, setelah melewati rel, aku biasa latihan untuk Boston Marathon di sini. Jadi jalan ini lurus ya, bebas hambatan, nggak ada perempatan, nggak ada pertigaan. Jadi bebas hambatan, kita bisa latihan speed di work. Jadi bolak-balik 7 kilo, dikali 3 udah half marathon, dikali 6 sudah full marathon. Bahkan kita udah pernah 100 kilo juga di sini. Jadi aku lebih suka menganjurkan teman-teman sih lebih nyiapin untuk maraton di sini gitu ya. Bagusin dulu maraton di sini, jangan jauh-jauhan dulu. Coba di Jakarta Marathon, coba di Bali Marathon, coba di Indonesia Marathon. Perbaiki catatan waktu kita dengan bagus. Nah, otomatis kalau udah bagus, mungkin kita bisa coba qualify Boston di luar yang lebih gampang ya. Seperti kalau ada teman-teman yang pengen qualify Boston lagi, ya itu suatu pencapaian yang luar biasa buat seorang pelari untuk bisa qualify di Boston dan ikut di Boston Marathon, dan harus dipersiapkan dengan baik untuk Boston Marathon itu sendiri gitu. Jadi sayang kan kalau udah qualify Boston tapi di sana hasilnya tidak maksimal. Jadi maksimal latihan, tetap latih di tanjakan turunan itu, dan semoga bisa mencapai personal best di sana. Lari situ banyak cirinya ya sepertinya ya, Suhu. Banyak ininya yang supporter. Oke, terima kasih sharing videonya. Menarik ya, kita jadi tahu. Oh, ternyata seorang Hensis tuh latihan lari sampai menjadi maratoner sub 3 di BQ. Oh, larinya di daerah situ banjir kanal barat tadi ya. Siapa nih teman-teman yang di sini yang udah pernah lari di sana juga? Ayo raise hand coba. Ada yang pernah nggak lari di situ? Kalau teman-teman TRC sih pastilah sering ya. Saya tuh ada jawab Yudi. Ya teman-teman kita kan sampai 100 kilo pun pernah ya. Suhu ya. TRC 47. Wah, udah juga pernah di sana. 100 kilo loh di sana tadi 1 loop 7 kilo ya. Luar biasa. Ada siapa lagi nih? Banyak ya kita tuh. Oke.
Ada yang mau bertanya? Oh ya, ini ada lagi nih pertanyaan ya, Suhu ya, dari Aditya Putra. Malam Suhu, boleh di-share detail intervalnya, jarak repetisi, rest, dan lain-lain. Thanks. Wah. Itu banyak sekali detailnya ya. Mungkin bisa dicari di saya selalu share sih waktu latihan selama 4 bulan itu setiap minggunya aku share di Instagram, di story ya. Detail-detailnya ada di sana, tapi kalau mau lebih detail lagi bisa dilihat di Strava aku ya. Jadi Strava aku selalu open, jadi bisa dilihat setiap Selasa, interval, tempo, kemudian long run Sabtu, ada semua di Strava. Suara apa tuh? Stravanya itu ya, Hendra Siswanto gitu ya? Atau ada nama-nama panggung? Apa tuh? Sama ya? Hendra Siswanto gitu ya? Otomatis ya, bakal kelihatan gitu. Nah, seperti yang lain ya, yang di private atau disembunyikan. Oh. Oke, begitu ya Pak Ditya ya, kalau mau melihat intervalnya Suhu Hensis, silahkan diintip-intip Strava-nya, dipantau. Di kolom chat, oh dari ini iPhone, siapa ya iPhone ya, komennya jaketnya Suhu keren katanya, yang tadi biru ya di video ya. Ada ditanya nggak harganya berapa ya? Bagus jaketnya katanya gitu. iPhone siapa nih iPhone nih? Nggak di rename. Cici A, iPhone Cici A. Oh Cici A, malam Cici A mana ada nggak ininya? Ayo on cam-nya. Ini itu ya calon BQ juga ya. Menjadi Boston qualifier. Saya juga mau BQ tuh, sampai saya mau pakai topinya seperti Suhu. Dah gini Nggak aja. punya topi. Biar ketularan, biar bisa jadi ini juga BQ. Oke, sobat runner semua. Nah, ada yang mau bertanya lagi atau memberi tanggapan? Jadi kita tahu ya bagaimana Suhu Hensis bisa sub 3 di Boston Marathon, yaitu maraton yang tertua dan pertama kali ya di dunia ya, Suhu ya. Jadi itu ajang Paling tua di dunia sih pertama ya. ya itu benar-benar ajang race maraton yang bergengsi sekali ya, kalau terus bisa menjadi Boston qualifier itu udah wow banget ya, pastinya perlu perjuangan dan seperti tadi kata Suhu kan apa, train smart and hard. Udah smart tapi pasti hard juga ya ujung-ujungnya ya. Jangan apa bersembunyi di balik smartnya. Gitu. Ya dari Cici iPhone, malam Pau malam. Kemudian ayo apa ada lagi yang mau bertanya nggak atau memberikan tanggapan atau perlu kita colek-colek nih? Tapi nggak berasa nih bentar lagi udah mau jam 8 nih. 1 jam itu nggak berasa ya ngobrol apa melihat apa paparan dari Suhu. Tapi tepat waktu loh kita 1 jam. On time gitu ya, sesuai dengan ada COT-nya nggak Suhu COT? Smart Nggak, Running kalau lebih dari 1 jam biasa jadi bosen aja sih gitu, terlalu panjang. Iya betul-betul. Oke, sepertinya sih udah nggak ada yang bertanya gitu ya. Kalau begitu boleh Suhu memberikan sedikit penutup buat kita semua sehubungan dengan mungkin yang untuk ya saya tanya sedikit deh sebelum ditutup ya. Tadi saya ingin bertanya nih, mungkin bisa untuk sobat-sobat runner semua juga. Kira-kira buat seorang Hensis gitu ya, setelah sudah tercapai sub 3 di Boston Marathon gitu kan, kira-kira ada target apa lagi sih untuk di dunia larinya gitu? Apa ada cita-cita apa lagi? Kan 3 gitu kan. Terus kira-kira ada target apa lagi ya untuk kedepannya? Sebenarnya targetku tiap tahun sih simple ya. Aku pengen menjadi sedikit lebih baik aja dari tahun sebelumnya. Gitu. Jadi dari grafik kan kelihatan tadi. Tapi nggak cuma satu jarak, tapi mungkin ya aku kan suka multiple jarak gitu, termasuk jarak ultra. Jadi otomatis berkaitan tuh. Nah ini Wilhar juga nanya nih, kemarin kita udah
PB di Boston, tapi PB juga di ultra. Tapi otomatis semuanya berkaitan ya. Kalau kita menjadi pelari yang lebih cepat di 5K, 10K, otomatis maraton kita jadi lebih mudah gitu. Nah, sama halnya kalau kita memperbaiki waktu maraton kita, waktu ultra kita juga lebih mudah lagi gitu. Jadi semuanya berkaitan. Ketika kita menjadi pelari yang sedikit lebih cepat dari tahun sebelumnya, otomatis semuanya membaik ya. Tapi tergantung fokus kita juga. Kalau kita memang fokus di jarak ultra ya, kita persiapannya agak beda gitu. Dan kita memang ikut race-nya sendiri dari tahun ke tahun gitu. Dan nggak cuman latihan terus, tapi kita kan perlu eksekusi gitu. Eksekusi itu hal lain yang harus dipelajarin yang membutuhkan pengalaman. Jadi pengalaman itu juga penting, apa yang perlu kita perbaikin dari waktu ke waktu. Nggak cuman fisik aja. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak parameter yang harus diperhatikan. Oke. Berarti menjadi semakin baik itu berarti nanti untuk efeknya berarti harus ada PB lagi gitu ya, Suhu ya? Ini udah 257 nih Suhu nih. Berarti berikutnya berapa nih targetnya? Ya sedikit lebih baik aja, 255 misalnya kan gitu. Jadi menantang, ada tantangan-tantangan yang bisa menjadi motivasi kita jangka panjang gitu ya. Jadi jangan udah tercapai ini habis itu nggak lari gitu. Jadi ya sia-sia latihan kita selama 8 tahun sebelumnya. Oke, kalau gitu kita ini ya mendoakan ya good luck ya buat Suhu minggu depan ada race maraton ya Suhu ya. Ini ada udah jam 8 tapi nggak apa-apa ya, ada satu pertanyaan nih. Boleh ya Suhu ya. Untuk hari Sabtu rekomen lari berapa kilometer dan pace-nya. Kalau hari Minggu kita mau long run 34 kilometer goal pace maraton. Oh, mungkin maksudnya ini Ricky Huang. Kalau misalnya Sabtu direkomen lari berapa ya, bila hari Minggunya rencana mau long run 35 atau 34. Gitu kali mungkin maksudnya Ricky ya. Ya, gimana Suhu? Ya, kebanyakan orang fokus di static workout ya. Artinya kebanyakan cuma melihat satu workout saja gitu. Padahal semuanya itu berkaitan gitu. Ketika kita misalnya kita melakukan bisa maraton pace 30 km, apakah artinya kita menjadi pelari yang lebih baik? Kan belum tentu gitu. Nah, gimana caranya kita menjadi pelari yang lebih baik? Otomatis dari training load itu tadi gitu. Kalau misalnya kita melakukan interval yang sangat berat di minggu itu, misalnya hari Selasa interval yang berat, habis itu di Kamis kita melakukan tempo yang berat, terus kita bisa melakukan 30 km di maraton pace, itu jauh lebih berat ketika kita isi pace terus, habis itu di Sabtunya melakukan 30 km di maraton pace gitu. Sama-sama bisa, tapi load-nya kan berbeda, load mingguannya gitu. Jadi kita terlatih di load tertentu yang spesifik sehingga kita terbiasa pakai mingguan gitu, nggak cuma satu lari aja gitu. Jadi satu larimu itu belum tentu ya mungkin karena cuaca bagus gitu, ya mungkin karena moodnya lagi bagus gitu. Jadi konsistensinya itu penting dari minggu ke minggu gitu. Mungkin masuk pertanyaan Ricky, kalau misalnya hari Minggu mau long run 34, kira-kira disarankan hari Sabtunya lari berapa kilo ya? Gitu deh kayaknya Suhu maksud pertanyaannya. Kalau misalnya Minggu dia mau long run 35, disarankan hari Sabtunya itu apakah mungkin boleh lari atau tidak, atau kalau boleh lari berapa kilo saja gitu kali ya? Iya, kalau aku sih relatif melihat dari minggu ke minggunya gitu. Jadi sama ya. Jadi minggu sebelumnya long run-mu sebagus apa gitu. Kadang bisa aja aku desain long run yang sangat berat back to back gitu. Kalau udah peak training dan udah dekat ya sama eventnya. Tapi ketika kita minggu-minggu sebelumnya nggak pernah long run, terus tiba-tiba kita back to back, kita merusak badan kita sendiri, yang recovery-nya akan lama banget gitu. Jadi mungkin badan kita nggak beradaptasi, malah rusak. Ya, gitu ya Ricky ya, semoga menjawab ya dari pertanyaannya. Oke, tadi karena waktu juga sudah 1 jam, tadi kita sudah minta penutup ya, ada penutup sedikit dari Suhu untuk mengakhiri sesi talk series ini.
Ya, mungkin peruntuknya itu ya, frekuensi kurang dipandang orang gitu ya, kurang dipandang sebagai hal yang sangat penting, tapi menurutku sangat penting sekali. Habit 5-6 kali seminggu, kemudian juga mileage, dan yang terakhir justru yang tingkat intensitas atau kencang-kencangan ya gitu. Jadi semoga kita nggak asal kencang-kencangan, tapi kita build up secara progresif sesuai dengan target kita gitu. Jadi nggak semua lari kita sih ada tujuannya gitu. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, ya sebaiknya dicari tahu dulu baru dilakukan. Gitu. Oke, terima kasih Sugan untuk sharing dan penutupnya. Bagaimana kalau kita foto bersama dulu? Oke nggak? Buat sobat-sobat runner semua, yuk kita izin ya, coba kita on cam, mari kita foto bersama. Mincu boleh, Mincu pakai ini nggak, laptop nggak? Bisa atau ya udah? Oke. Sugan aja kali ya. Oke. Oke, Gimana? Satu, dua, tiga. Nah, Ada 3 layar. ada 3 layar. Wah, ramai nih partisipannya nih. Oke, Semua pada layar kedua sekarang. Satu, ada yang banyak belum diaktifkan. Layar kedua ya. Iya, layar 2-nya banyak 1, 2. kosong. Layar ketiga sekarang. Ketiga juga banyak yang kosong. Oh. 3 nggak ada deh, udah. Oh, nggak ada. Oh iya, tinggal 2. Oke, baiklah teman-teman semua, sobat runner yang pastinya kita doakan selalu sehat selalu ya, dan semangat ya untuk besok memulai weekdays-nya kembali. Sampai di sini Smart Running Series kita episode ke-18 ini. Makasih banyak untuk narasumber kita, Suhu Hensis. Maka kita akan berjumpa kembali lagi nanti di episode selanjutnya dengan topik bocorannya tadi Rinjani gitu ya. So stay tune ya untuk tetap nanti mendengar Smart Running Series kita yang tentunya sangat sangat menarik, edukatif, dan pokoknya oke banget deh buat kita ya, pengetahuan kita gitu. So sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Thank Thank you. Good Good night. Sehat selalu Bye. semua. Bye. Bye bye. Bye.